Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Ridwan, program studi Tadris Matematika, nomor induk mahasiswa 19.600.038. Nah, pada pembahasan kali ini, yaitu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika, kita akan membahas mengenai gagasan skema matematika. Nah, adapun sub pembahasan kita kali ini yaitu pertama, yaitu adalah pengertian skema. Nah, kedua, skema sebagai alat pembelajaran lebih lanjut. Ketiga, kegunaan skema dalam pembelajaran matematika. Keempat, memahami gagasan dari skema. Dan sub pembahasan yang terakhir yaitu pembelajaran dengan meningkatkan pemahaman. Oke, kita ke sub pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian skema. Nah, menurut Richard Schramm, skema adalah istilah psikis umum untuk struktur mental. Nah, istilah ini meliputi tidak hanya struktur konseptual kompleks matematika saja, tetapi struktur yang relatif sederhana yang mengkoordinasikan aktivitas sensori motor. Sedangkan, menurut Winfried F. Hill, skema atau skemata dalam bentuk jamak adalah cara mempersepsi, memahami, dan berpikir tentang dunia atau biasa disebut sebagai kerangka atau struktur pengorganisir aktivitas mental. Pendapat tersebut dikuatkan juga oleh Robert Sternberg. Ia memberi pengertian bahwa skema adalah perangkat mental bagi pengorganisasian pengetahuan. Skema menciptakan struktur bermakna bagi konsep-konsep yang terkait. Nah, seorang siswa memiliki skemata yang relevan dengan bermacam-macam jenis topik, dan jumlahnya semakin banyak ketika siswa mendekati masa dewasa. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat menurut ahli di atas tersebut, dapat kita simpulkan bahwa skema adalah perangkat mental untuk mengintegrasikan pengetahuan yang ada untuk memperoleh pengetahuan baru. Menurut Rumelhall dan Ortoni, skema memiliki beberapa ciri yang memastikan fleksibilitas penggunaannya. Adapun hal tersebut yaitu yang pertama, sebuah skema dapat memiliki skema lain di dalamnya. Contohnya yaitu sebuah skema bagi bangun ruang yang mencakup skema bagi kubus, tabung, prisma, dan seterusnya. Yang kedua, skema memandu fakta-fakta umum menonjol yang dapat cukup beragam dari suatu contoh khusus ke contoh lain. Contohnya yaitu skema bagi barisan bilangan mencakup fakta umum bahwa sebuah barisan bilangan membentuk pola tertentu. Hal itu mencakup pula pada barisan geometri yang memiliki rasio tetap dalam membentuk pola tertentu, dan juga barisan aritmetika yang memiliki selisih tetap dalam membentuk pola-pola tertentu. Yang ketiga, skema-skema bisa beragam sesuai tingkat abstraksinya. Nah, contohnya itu skema mengenai peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian seperti peluang munculnya sebuah dadu, peluang munculnya kartu remi, begitu. Nah, jauh lebih abstrak daripada skema sebuah buku. Lalu, menurut Padesky, skema mencakup informasi tentang hubungan. Nah, hubungan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konsep-konsep atau seperti kaitan antara persegi dan belah ketupat. Kedua, atribut-atribut di dalam konsep-konsep yang saling berkaitan, sudut dan segitiga siku-siku. Yang ketiga, konsep-konsep dan konteks-konteks khusus, yaitu fungsi sinus dan trigonometri. Yang keempat, konsep-konsep spesifik dan pengetahuan tentang latar belakang umum, yaitu konsep-konsep tentang matematikawan tertentu dan teoremanya. Nah, konsep-konsep awal skema berpusat pada bagaimana kita mempresentasikan informasi dalam memori. Sebagai contoh, siswa telah memperoleh informasi terkait dengan bilangan. Pada masing-masing bilangan, kita dapat menghubungkannya ke dalam suatu gagasan yang bermakna. Nah, contohnya seperti ini. 6,5 dalam tabel 21, 98, 32, 31, dan seterusnya. Nah, contoh di atas ini merupakan pasangan-pasangan bilangan
yang saling dihubungkan. Nah, sehingga muncul informasi baru yang disebut dengan relasi atau hubungan. Nah, bisa juga menyebut relasi tersebut dengan satu lebih dari atau penerus dari, misalnya 9 lebih dari 8 gitu. Nah, contoh lain ada di sini 1/2, 2/4, 1/3, 2/6, 1/4, 2/8 dan seterusnya. Nah, relasi ini disebut dengan ekuivalen. Nah, meskipun tidak identik, setiap pasangan memiliki nilai yang sama. Misalnya 1/2 sama 2/4 sama kan nilainya 0,5. Nah, jadi dua contoh di atas ini keduanya merupakan sebuah contoh relasi ekuivalen dan relasi berurutan yang masih banyak klasifikasi relasi yang lain yang merupakan hasil pengembangan dari pengetahuan awal. Selanjutnya kita ke sub pembahasan yang kedua, yaitu skema sebagai alat pembelajaran lebih lanjut. Skema yang sudah ada merupakan alat yang sangat diperlukan untuk memperoleh pengetahuan lebih lanjut. Ketika siswa menganalisis sebuah tugas kompleks menjadi komponen-komponennya, ia menemukan adanya suatu struktur hierarki. Tugas akhir bisa dipecah-pecah berbagai item menjadi komponen pengetahuan atau keahlian, yang masing-masingnya kemudian bisa dipecah lagi menjadi subkomponen-subkomponen dan seterusnya. Hampir semua yang kita pelajari tergantung pada pengetahuan yang telah diperoleh. Untuk mempelajari rancangan pesawat harus mengetahui dahulu terkait aerodinamika, dan itu tergantung dari pengetahuan sebelumnya, yaitu kalkulus yang membutuhkan pengetahuan tentang aljabar, dan tergantung juga pada pengetahuan terkait aritmatika. Sebagai ilustrasinya, berikut ini diberikan sebuah eksperimen terkait pembentukan skema dengan menggunakan simbol yang menyerupai bahasa isyarat. Nah, misalnya simbol ini. Pada hari pertama, siswa diperkenalkan dengan simbol-simbol dasar seperti pada gambar di samping, yaitu pada bentuk ini merupakan kontainer, ini merupakan mop, ini water, red, nulis, knowledge, pengetahuan, elektrik, listrik, person, seseorang, kontrol, mengontrol, dan aparatus. Nah, pada hari kedua, siswa mempelajari pasangan atau gabungan dari 3 simbol tersebut. Nah, siswa bisa memaknai gabungan dari 2 atau 3 simbol berdasarkan simbol-simbol yang telah diberikan pada sebelumnya. Misalnya tadi ini adalah kontainer atau mesin, sedangkan ini adalah move atau pergerakan, sehingga menjadi vehicle atau kendaraan. Terus ini kan kendaraan, ini kan tadi kendaraan, ini water, kendaraan yang berjalan di atas air, berarti ship, kapal. Nah, pada hari ketiga dan keempat, siswa mempelajari gabungan simbol yang luas. Nah, pemaknaan simbol tersebut dikaitkan dengan gabungan simbol yang lebih kecil yang diberikan sebelumnya. Nah, dengan contoh seperti pada gambar di samping, dengan catatan bahwa tanda double kurung ini adalah jamak, bentuk jamaknya. Nah, kita ambil contoh yang ini saja, sailor. Kan ini adalah person, ini driver, baru ini tadi kan vehicle atau kendaraan. Jadi ini kita bisa mengenai seseorang yang mengendarai suatu kendaraan, berarti pengemudi, driver. Jadi ya seperti itulah contoh pada simbol-simbol yang ini. Jadi pada percobaan di atas dapat kita ketahui bahwa skema yang dibangun pada pembelajaran awal akan sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran berikutnya. Penggunaan skema bukan hanya untuk pendekatan belajar pada saat sekarang saja, melainkan mempersiapkan alat mental untuk menerapkan pendekatan yang sama untuk tugas belajar di masa depan. Selanjutnya kita ke sub pembahasan ketiga, yaitu kegunaan skema dalam pembelajaran matematika. Nah, karena perkembangan matematika sangat pesat, maka guru harus menyiapkan siswa agar dapat menyelesaikan diri dengan perkembangan matematika menurut Isnawan. Nah, dengan demikian, tugas yang seharusnya dilakukan guru saat mengajarkan matematika antara lain yaitu membangun pondasi yang kuat dan terstruktur tentang ide-ide matematika dasar. Kedua, membimbing peserta didik menemukan ide-ide yang baru. Dan ketiga, mengajarkan peserta didik untuk selalu menyelesaikan skema lama dengan skema yang baru. Jadi, contoh penggunaan skema dalam pembelajaran matematika yaitu sebelum guru
memberi petunjuk cara pengerjaan operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan, peserta didik dengan skema lama, yaitu pengetahuannya tentang penjumlahan pada bilangan bulat, akan menyelesaikan operasi hitung tersebut dengan cara menjumlahkan pembilang dengan pembilang dan menjumlahkan penyebut dengan penyebut. Nah, seperti contoh ini. Jika kita kemungkinan memberikan siswa contoh soal penjumlahan dengan yang mereka tuh hanya skema lama, itu tentang penjumlahan bilangan bulat, terus kita memberikan skema baru itu penjumlahan tentang bilangan pecahan, kemungkinan mereka akan menyelesaikannya seperti ini. Mereka menjumlahkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, jadi sehingga hasilnya 4/6. Maka penyelesaian tersebut ini adalah salah, karena dalam menjumlahkan pecahan biasa terjadi proses akomodasi terhadap skema lama dan penjumlahan bilangan bulat. Jadi dalam hal ini, peran kita sebagai guru sangat berperan dalam membimbing siswa untuk menemukan ide-ide baru, sehingga akan terbentuk konsep baru cara menyelesaikan penjumlahan pada pecahan tersebut, yaitu dengan menyamakan dulu penyebutnya. Jadi kita samakan dahulu penyebutnya dengan cara mengalihkan kedua penyebut pecahan tersebut, sehingga diperoleh 4 kali 2 adalah 8, maka hasilnya adalah 10/8. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu jika kita ingin menginginkan skema yang tepat dan dapat disimpan dalam memori jangka panjang, maka penjumlahan tersebut juga dapat diselesaikan dengan menggunakan perhitungan KPK dari kedua penyebutnya, sehingga hasil dari 4 dan 2 adalah 4, sehingga diperoleh 3/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4 ditambah 2/4 adalah 5/4. Sub pembahasan keempat, memahami gagasan dari skema. Menurut John and Pandewell, pemahaman didefinisikan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas hubungan suatu gagasan dengan gagasan yang telah ada. Pemahaman tergantung pada gagasan yang sesuai yang telah dimiliki dan tergantung pada pembuatan hubungan baru antar gagasan. Puncak pemahaman berisi hubungan yang sangat banyak. Gagasan yang dipahami dihubungkan dengan banyak gagasan yang lain oleh jaringan konsep dan prosedur yang bermakna. Jadi, pemahaman relasional membuat usaha yang dilakukan tidak hanya bermanfaat tetapi juga penting. Berikut beberapa keuntungan dari pemahaman relasional, yaitu meningkatkan ingatan. Kedua, sedikit mengingat. Ketiga, membantu mempelajari konsep dengan cara yang baru. Keempat, meningkatkan kemampuan pemecahan soal. Kelima, membangun sendiri pemahaman. Yang keenam, memperbaiki sikap dan rasa percaya diri. Selanjutnya kita ke sub pembahasan kelima, yaitu pembelajaran dengan meningkatkan pemahaman. Mengajar bukan hanya upaya mentransfer informasi kepada peserta didik, dan bukan secara pasif menyerap informasi dari buku atau guru. Mengajar yaitu membantu peserta didik mengkonstruksi gagasan peserta didik sendiri dengan menggunakan gagasan yang telah peserta didik miliki. Berbagai cara dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, yaitu dengan pengaturan kelas dan suasana sosial yang dibuat di dalam kelas atau yang tercipta di dalam kelas. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas menurut Watt, yaitu pertama, berpikir reflektif peserta didik. Kedua, interaksi sosial dengan peserta didik lain dan guru. Ketiga, penggunaan modal atau alat-alat untuk belajar, baik berupa peraga, penggunaan simbol seperti pada sebelumnya yang telah saya tunjukkan, komputer, menggambar, dan bahasa lisan. Berpikir reflektif merupakan kegiatan yang perlu usaha yang meliputi menjelaskan sesuatu atau mencoba menghubungkan gagasan yang terkait. Menurut Bell, ada 4 ciri budaya kelas matematika yang produktif menurut sebuah buku yang berjudul Making Sense, di mana para peserta didik dapat belajar dari peserta didik yang lain dan juga dari kegiatan reflektif peserta didik. Adapun 4 ciri tersebut adalah, yang pertama, gagasan adalah penting. Tidak peduli milik siapa gagasan tersebut, para peserta didik dapat memiliki gagasannya sendiri dan membaginya dengan yang lain. Secara serupa, peserta didik juga perlu memahami bahwa peserta didik dapat juga belajar dari gagasan yang telah diformulasikan oleh orang lain.
Nah, belajar matematika adalah memahami gagasan dari komunitas matematika. Kedua, gagasan harus dipahami bersama-sama di dalam kelas. Jadi, setiap peserta didik harus menghargai gagasan dari temannya dan mencoba menilai dan memahaminya. Menghargai gagasan yang telah disampaikan oleh orang lain sangat penting dalam diskusi. Ketiga, kepercayaan. Nah, kepercayaan harus dibangun dengan pemahaman bahwa membuat kesalahan tidak menjadi permasalahan. Para peserta didik harus menyadari bahwa kesalahan adalah kesempatan untuk berkembang. Jadi kesalahan bukanlah suatu kegagalan, melainkan sebuah kesempatan untuk berkembang. Jadi semua peserta didik harus percaya bahwa gagasan peserta didik akan sampai kepada kesimpulan benar atau salah. Tanpa kepercayaan ini tidak akan pernah terjadi pertukaran ide. Keempat, para peserta didik harus memahami bahwa matematika dapat dipahami atau masuk akal. Sebagai akibatnya, kebenaran suatu hasil didasarkan pada matematika sendiri, bukan guru atau pihak lain yang memutuskan kebenaran jawaban peserta didik. Faktor lainnya yang mempengaruhi pembelajaran adalah penggunaan model-model atau alat-alat belajar. Nah, beberapa penggunaan model dalam pemahaman konsep. Misalnya, konsep 6 adalah hubungan antara himpunan yang dipasangkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengubah himpunan pembilang dengan menambah 1 berarti mengubah hubungan. Perbedaan antara himpunan yang berisi 6 dan 7 adalah hubungan 1 lebih dari. Nah, model yang bisa digunakan untuk konsep ini adalah objek terhitung. Misalnya, kancing dan kelereng. Nah, kedua, konsep persegi panjang memuat hubungan ruang dan panjang. Sisi yang berhadapan adalah sama panjang dan sejajar, dan sisi yang berdekatan berpotongan tegak lurus. Model yang bisa digunakan untuk memahami konsep ini adalah papan bertitik. Jadi, pengetahuan bukanlah sesuatu yang dapat ditransfer begitu saja dari pikiran yang mempunyai pengetahuan ke pikiran orang lain yang belum memiliki pengetahuan. Tetapi proses mentransfer tersebut harus diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh orang yang belum memiliki pengetahuan melalui pengalamannya sendiri, sehingga hasilnya akan lebih bermakna bagi kehidupannya. Di akhir kata, saya ingin mengatakan, jadi siswa perlu meningkatkan kemampuan membentuk dan mengubah skema. Membentuk skema dari suatu pengalaman baru, menambahkan atribut baru dalam skema lamanya. Selain itu, siswa diharapkan mampu melengkapi dan memperluas skema yang telah dipunyainya dalam berhadapan dengan pengalaman, persoalan, dan juga pemikiran yang baru. Oleh karena itu, pembelajaran perlu menekankan pada pemahaman gagasan dari skema. Cukup sekian dari saya. It's always seems impossible until it's done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.